Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ramadayani dengan NIM 2105 11 15 29. Saya dari kelas B, Pendidikan Sejarah angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah masa kolonial sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Sejarah masa kolonial sangat penting sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia. Hal ini dikarenakan melalui sejarah kolonial kita dapat mengetahui akar sejarah bangsa kita sendiri, dapat mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya negara Indonesia, bagaimana perjuangan para pahlawan dalam memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan dari bangsa kolonial. Kemudian juga melalui pembelajaran sejarah masa kolonial diharapkan dapat membentuk sifat nasionalisme yang lebih baik lagi setelah mengetahui dan memahami sejarah kelam masa kolonial di masa lalu. Selain itu, melalui sejarah masa kolonial, kita dapat mengetahui apa saja peristiwa penting yang terjadi di masa lalu yang dapat dijadikan pedoman dan pembelajaran di masa sekarang. Sehingga, dengan rentan peristiwa panjang masa kolonial di masa lalu, dapat meningkatkan rasa cinta tanah air, rasa menghargai jasa para pahlawan, dan menunjuk tinggi identitas dan jati diri bangsa, agar tidak mudah dijajah dan ditindas oleh bangsa lain. Pertanyaan kedua, jelaskan serta uraikan perkembangan awal masa Indonesia masa kolonial. Penjajahan masa kolonial tidak langsung dimulai ketika kedatangan pemerintah kolonial Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara. Namun sebaliknya, proses penjajahan oleh bangsa kolonial merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap, dan berlangsung secara beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia. Sumber daya alam dan letak Indonesia yang strategis, yaitu berada di jalur perdagangan dunia, menjadi daya tarik bangsa kolonial untuk datang ke Indonesia, dengan tujuan awal untuk berdagang, dan kehadiran mereka diterima baik oleh bangsa Indonesia, sehingga lambat laun, niat dan tujuan tersebut berubah menjadi keinginan untuk menguasai. Perkembangan awal bangsa Indonesia masa kolonial dimulai ketika bangsa kolonial berupaya untuk menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di Indonesia, baik dari segi perdagangan, agama, politik, kesenian maupun bahasa. Kesuksesan bangsa kolonial dalam melakukan ekspansi politik secara perlahan dan bertahap ditandai dengan lahirnya VOC sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Indonesia. Salah satu contoh politik yang dikembangkan oleh bangsa kolonial pada awal perkembangan Indonesia adalah politik etis atau politik balas budi, dan munculnya sekolah-sekolah zaman kolonial. Selain itu juga diikuti dengan muncul dan berkembangnya pengaruh kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, di mana dampak dari adanya kolonialisme dan imperialisme menyebabkan pengaruh penjajahan dan bangsa kolonial semakin kuat dan mampu mengintervensi kekuatan bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan kekuatan dan pengaruh bangsa Indonesia semakin melemah dan hilang. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pada awal masa kolonial juga banyak merugikan bangsa Indonesia dan menguntungkan pemerintah. Pertanyaan ketiga, jelaskan serta uraikan perbandingan awal penjajahan masa kolonial dengan masa penjajahan Indonesia masa politik kolonial baru. Awal penjajahan masa kolonial merujuk pada penjajahan bangsa Indonesia masa kependudukan Belanda, sedangkan penjajahan Indonesia masa politik kolonial baru merujuk pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Apabila kita uraikan, terdapat beberapa perbedaan antara penjajahan zaman Belanda dan penjajahan Indonesia masa Jepang. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek, yaitu pertama, penjajahan pada masa zaman Belanda di bidang politik, yaitu Belanda melakukan politik divide et impera atau yang lebih dikenal dengan politik adu domba, yang membuat sistem pemerintahan sesuai dengan keinginan Belanda agar Indonesia lebih mudah dikuasai dan diperintah. Di bidang sosial, pemerintah kolonial Belanda memberikan sistem kerja rodi atau sistem tanam paksa yang dikenal juga dengan sebutan kultur stelsel, sehingga membuat rakyat Indonesia sengsara. Di bidang ekonomi, pemerintah Belanda mengenakan sistem monopoli perdagangan bebas dan pajak, serta sistem penyerahan wajib. Sedangkan di bidang budaya dan pendidikan, pemerintah kolonial Belanda hanya menyekolahkan rakyat Indonesia yang berpendidikan, juga memiliki kekayaan atau derajat yang tinggi, sehingga yang miskin tidak sekolah dan dilarang mengibarkan bendera merah putih. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang di bidang politik, dilarang berkembangnya organisasi politik secara bebas, karena semua organisasi politik diatur oleh pemerintahan Jepang. Di bidang sosial, Jepang mengerahkan tenaga kerja untuk kepentingan Jepang atau yang dikenal dengan Romusa. Di bidang ekonomi, rakyat sangat menderita karena kebutuhan pangan dan pakaian dikuasai oleh pemerintah Jepang serta aktivitas perekonomian dipegang oleh Jepang. Sedangkan di bidang budaya dan pendidikan, diperbolehkannya
penggunaan bahasa Indonesia pada tingkat sekolah yang dibangun oleh Jepang, dan rakyat dapat belajar bahasa Jepang, serta diperbolehkannya mengibarkan bendera merah putih, di samping bendera Hinomaru, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah lagu kebangsaan Jepang Himigayo. Pertanyaan keempat, coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh lahirnya golongan elit dalam pergerakan nasional Indonesia, serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami masa pergerakan tersebut dalam konteks kekinian. Golongan elit memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pergerakan nasional Indonesia, di mana golongan elit merupakan sekelompok orang yang berkuasa dan memiliki kekuasaan untuk menguasai politik dengan kedudukan lebih tinggi di masyarakat. Dalam hal ini, golongan elit yang terdiri dari kaum kiai, aparatur dan pejabat pemerintah, golongan terpelajar, dan pahlawan memiliki andil dan pengaruh yang sangat besar dalam pergerakan nasional Indonesia. Selain itu, sebagai golongan yang memiliki pola pikir maju ke depan dan sadar akan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, maka golongan elit juga berperan sebagai golongan yang mempelopori berdirinya organisasi kebangsaan yang berjuang dalam melawan penjajah. Golongan elit juga berupaya menumbuhkan pentingnya persatuan dan rasa nasionalisme masyarakat, yang pada akhirnya golongan inilah yang menjadi titik tombak dalam mengawali masa kebangkitan nasional dan memunculkan pergerakan nasional dengan tujuan Indonesia merdeka. Komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami masa-masa pergerakan nasional salah satunya adalah dengan meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Selain itu, kita sebagai generasi penerus juga tetap harus mempertahankan persatuan dan kesatuan agar bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah dengan segala macam ancaman dan tantangan baik yang datang dan berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Pertanyaan kelima, jelaskan dampak serta peran Budi Utomo dalam masa perjuangan menentang kolonial di Indonesia. Budi Utomo memiliki dampak dan peran penting dalam masa perjuangan menentang kolonial di Indonesia. Adapun dampak dan peran Budi Utomo yaitu dampak Budi Utomo dalam masa perjuangan menentang kolonial di Indonesia. Budi Utomo membuat seluruh bangsa Indonesia menjadi bersatu, tidak lagi bersifat kedaerahan, sehingga tidak mudah untuk dipecahkan belah lagi. Budi Utomo menjadi pelopor perjuangan yang menggunakan kekuatan organisasi untuk melawan penjajah, hingga akhirnya banyak pergerakan nasional yang berkembang untuk meraih cita-cita Indonesia. Sedangkan peran Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yaitu memajukan dan meningkatkan derajat bangsa Indonesia melalui pendidikan dan kebudayaan, kemudian membiayai anak bangsa yang cerdas namun tidak melanjutkan sekolahnya karena masalah biaya. Yang ketiga, memajukan pertanian, peternakan, serta perdagangan, kemudian memajukan teknik dan industri. Dan yang terakhir, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Indonesia. Pertanyaan keenam, coba saudara deskripsikan bagaimana perkembangan Indisi Partij sebagai sebuah partai politik di masa pergerakan nasional Indonesia. Indisi Partij merupakan organisasi politik pertama dalam pergerakan nasional di Indonesia yang didirikan oleh EFE, Dowes Dekker atau Danudirja Setiabudi, Cipta Mangkukusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai pada 1912. Sebelum pembentukannya, Indisi Partij telah mempropagandakan Hindu untuk Indonesia. Dalam hal ini, yang diinginkan adalah kesetaraan hak dan keinginan menanamkan rasa kebangsaan terhadap orang-orang kulit putih dan kulit berwarna yang lahir di Hindia atau Indonesia. Indisi Partij sebagai organisasi pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang politik berupaya untuk mewujudkan cita-citanya. Indisi Partij dalam program kerja telah menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan cita-cita kesatuan nasional Hindia atau Indonesia. Yang kedua, memberantas kesombongan sosial dan pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Yang ketiga, berusaha untuk menanamkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Dalam perkembangannya, pemerintahan Hindia Belanda bersikap tegas terhadap Indisi Partij dan menolak permohonan mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum karena dinilai membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Pertanyaan ketujuh, coba saudara deskripsikan perkembangan Serikat Islam serta bagaimana bisa terjadi problematika dalam organisasi SI atau ISDF. SDI atau yang kemudian diubah menjadi Serikat Islam atau SI merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi dan politik. Ditinjau dari anggaran dasarnya, tujuan SI adalah mengembangkan jiwa dagang, membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat, memperbaiki pendapat-pendapat yang keliru mengenai agama Islam, dan kemudian hidup menurut pemerintah agama.
SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Ketika SI mengajukan diri sebagai badan hukum, awalnya permohonan ditolak. Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI pusat diberi pengakuan sebagai badan hukum. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik. Terjadinya problematika dalam organisasi SI atau ISDF disebabkan oleh adanya perpecahan di dalam Serikat Islam sendiri. Serikat Islam terpecah menjadi dua, yaitu SI putih dan SI merah. Hal tersebut terjadi akibat adanya agitasi golongan komunis melalui tokoh-tokoh dalam tubuh SI. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.